Baik, bismillah. Kita gunakan modul dulu ya, biar sama-sama ngelihatnya sumber yang sama. Oke, nanti seperti biasa absennya di belakang aja, khawatir waktunya nggak cukup. Baik, bismillah. Oke, jadi eh, kita mau belajar tentang himpunan. Oke, ada yang pernah belajar sebelumnya tentang himpunan atau tadi sudah sempat review dulu atau semalam gitu? Tadi sudah sempat baca. Sudah. Sudah sempat baca, bagus, alhamdulillah. Oke, kalau yang kalian pahami nih, tadi kan sudah sempat baca, himpunan itu apa sih? Eh, kita nggak usah textbook, kita nggak usah textbook, karena textbook itu hanya akan membuat kita pusing. Nggak, ada yang perlu difahami, ada yang perlu dihafal. Nah, nggak semua hal harus dihafal, gitu ya. Konsep itu yang penting kita paham. Kalau masalah hafalnya, sekarang sudah canggih, kita bisa buka buku e-book dari mana aja ya, gitu. Tapi yang dibutuhkan adalah pahamnya. Kalau menurut kalian, himpunan itu apa sih? Kumpulan objek yang sama dan jelas. Jelas. Oke, kumpulan ya. Oke. Setuju ya dia kumpulan. Kumpulannya itu kumpulan objek. Dan ada tadi pernyataannya yang harus ditegaskan, kumpulan objeknya itu harus jelas. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Jangan malu-malu, boleh silakan. Kumpulan hewan buas. Kumpulan hewan berkaki 2. Oke, kumpulan hewan buas bisa. Hewan buas itu sudah jelas ya. Yang buas itu berarti pada umumnya dia punya taring, punya cakar, dan bisa melukai gitu ya. Oke, bahkan mungkin ada juga yang bisa menyebabkan racun atau memberikan racun ke mangsanya gitu. Itu hewan buas. Di sini kalau yang masuk ke himpunan hewan buas, contohnya macam-macam ya. Harimau, singa, terus ular juga bisa termasuk hewan buas. Oke, kalau apa ya? Kalau kucing termasuk hewan buas nggak? Oke, enggak. Oke, enggak bisa. Atau kelinci juga bukan hewan buas ya, bukan hewan buas. Dia jinak, bisa dipelihara. Terus tadi ada yang menyebutkan kumpulan hewan berkaki berapa? 2. Berkaki 2. Oke, berkaki 2. Yang masuk berkaki 2 itu contohnya kelas Aves, masih ingat? Banyak kan kakinya 2 ya. Misalnya ayam, bebek, terus angsa, apalagi yang kakinya 2? Burung. Oke. Kalau mamalianya apa dulu nih gitu. Kalau misal mamalia itu masih luas. Oke. Kumpulan hewan mamalia bisa. Mamalia itu artinya menyusui anaknya. Berarti hewan-hewan yang menyusui anaknya. Ayam menyusui anaknya tidak? Tidak. Bukan. Berarti bukan himpunan hewan mamalia. Oke, sip, baik, bagus. Berarti kalian sudah bisa memahami dengan jelas. Contoh lagi nih ya, Bu Ayu mau kasih tahu yang mungkin bisa lebih jelas lagi. Himpunan jenis kelamin. Allah menciptakan hanya 2, perempuan dan laki-laki. Selain itu nggak ada. Jadi nggak ada tuh statement misalnya, nauzubillah, banyak sekali orang yang sekarang menyebutkan dirinya netral atau apalagi LGBT, nauzubillah ya, macam-macam. Nah, itu termasuk himpunan. Jadi himpunan jenis kelamin tadi, perempuan dan laki-laki, sudah itu saja. Lalu contoh lagi himpunan ini, huruf ya, huruf vokal itu apa aja sih? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ada 5 ya? Ada 5. Nah, berarti hanya 5 aja. Sisanya masuk ke apa? Ya bukan himpunannya huruf vokal, masuknya ke konsonan gitu. Jadi harus jelas. Kalau Bu Ayu tanya misalnya himpunan himpunan siswa yang rajin, apakah dia termasuk himpunan? Tidak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tuh? Kan ada objeknya tuh, siswa. Karena siswa yang rajin menurut orang belum tentu menurut orang yang lain rajin.
Nah, betul sekali. Itu nggak jelas ya. Himpunannya tuh nggak jelas kalau ada pernyataan kelompok siswa yang rajin. Karena rajin itu relatif. Terkadang seseorang bisa juga dia suatu saat memilih untuk "Tar dulu deh, aku istirahat dulu karena sudah sangat capek." Itu bukan berarti malas ya, gitu. Jadi kata rajin itu subjektif, nggak jelas dia, nggak bisa kita klaim seseorang rajin atau malas karena tergantung situasi dan kondisi ya. Sip. Contoh lagi apa ya yang nggak jelas nih? Coba berikan contoh yang nggak jelas. Kumpulan rumah besar. Sip, benar. Besarnya itu segimana? Dan rumahnya itu rumah apa dulu nih? Oke, kalau rumah manusia, pastinya misalnya nih ada ukuran rumah yang ukurannya itu misal rumah kos-kosan ya, rumah kos-kosan nih. Ukurannya biasanya kalau anak kos itu kamar satu, lalu toilet saja, lalu misalnya dapurnya bersama. Nah, itu relatif kecil dibandingkan kalau rumah kita bersama orang tua, ya. Nah, eh tapi kalau rumah yang kecil tadi, kalau dihuninya sama semut itu pasti sangat besar. Betul nggak? Betul. Jadi itu besar atau kecil relatif. Contohnya lagi apa ya? Yang nggak jelas lagi coba. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang berani? Ayo jangan malu-malu. Nah, contohnya nih, kalau di buku kalian ya, di modul ya. Kumpulan, ini mudah-mudahan modulnya terbacanya dengan jelas. Kita ini aja, kita perbesar. Nah, gini. Kumpulan lukisan yang indah. Apakah bisa didefinisikan lukisan yang indah? Tidak. Iya, sama nggak bisa juga. Sip. Karena indah menurut seseorang, menurut orang lain belum tentu. Misalnya, himpunan warna yang indah. Nah, warna yang indah juga sama, bergantung selera. Ada yang suka warnanya itu terang-terang. Ada yang suka warnanya itu yang kalem-kalem, yang soft. Ada yang suka warnanya itu tipenya yang gelap-gelap. Nah, tergantung ya. Gitu. Sip, baik. Jadi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, ini harus jelas ya, harus jelas. Lanjut kita lihat dulu di sini. Ada notasi anggota himpunan. Jadi himpunan itu anak-anak kita bisa melambangkannya dengan huruf kapital. Boleh apa aja, nggak mesti A dan B. Karena abjad itu banyak ya, dari A sampai Z bisa kita gunakan semua. Oke, dan kombinasi mereka juga bisa kita gunakan. Jadi, menamakan himpunan itu bisa dengan banyak cara, nggak mesti A atau B aja, gitu ya. Sip. Contohnya gimana, Bu? Contohnya nyatakan himpunan berikut. Ini kebaca nggak ya layar yang Bu Ayu bagikan? Kebaca. Baca, Bu. Baik. Nah, ini di modul kalian ya, sengaja Bu Ayu perlihatkan modulnya aja dulu. Cuma ini agak ganggu karena ada tulisan watermarknya. Tapi mudah-mudahan masih kebaca. Nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Betul. Jadi isi dari himpunannya itu ditulisnya pakai kurung kurawal. Contohnya yang A ya. Himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Kalau bilangan cacah kalian udah tahu ya bilangan cacah? Tip. Oh, yuk share screen aja pakai ini juga. Kalau bilangan cacah itu mulainya oke, bentar. Kalau cacah itu kalian paham nggak? Artinya cacah itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke. Bilangan cacah itu artinya kita mencacah, menghitung. Dari sejak kita belajar berhitung, kita dikenalkan dengan menghitung bilangan 1, 2, 3, begitu ya. Kalau tidak ada bilangannya ada 0. Nah, maka bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ini bilangan cacah. Kalau bilangan asli, Bu, bilangan asli. Kalau bilangan asli gimana? Nanti kalau kalian ada yang berminat kuliah di jurusan matematika,
ada yang namanya teori bilangan seperti ini. Kita pelajari tentang himpunan bilangan itu apa. Jadi sebenarnya luas sekali ternyata bilangan itu. Ya. Kalau bilangan asli dari berapa? Dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini Bu Ayu mencontohkan himpunan. Cara menulis himpunan seperti ini. Himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan asli. Nulisnya pakai kurung kurawal. Lalu isinya atau elemennya, isinya itu kita tulis di dalam kurung kurawalnya terus diberi koma, beri tanda koma. Kenapa ini dikasih titik-titik? Karena banyak banget ya. Kita udah belajar tentang bilangan bulat, bahwa angka itu banyak banget. Kalau himpunan bilangan bulat, gimana Bu nulisnya bilangan bulat? Nah, kalau bilangan bulat, cara nulisnya, kita tulis nolnya di sini, yang positifnya di sebelah kanan dan seterusnya. Lalu di sebelah kirinya kita tulisnya yang negatif, berikan titik-titik juga. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Sip, alhamdulillah. Ini bisa diperbesar nggak ya? Oh, terlalu besar. Oke, pas ya. Gimana ya caranya? Paskan, oke. Udah lah, dan kebaca. Nah, itu tentang bilangan himpunan. Nah, biasanya himpunan agar bisa dibaca lebih singkat, cara menulisnya itu simple, dibuat simple. Misalnya gini, mau pakai huruf apa ya? N aja deh, N. N ini adalah himpunan bilangan afwan kok himpunan bilangan. Ini aja, himpunan huruf vokal. Himpunan huruf vokal berarti apa aja nih? Huruf vokal ya. Oh, ini pakai N ini himpunan huruf vokal. Berarti cara nulis N, kalian tulis N-nya, N besar, lalu sama dengan, lalu dikasih kapital. Himpunan huruf vokal itu apa aja? A, E, I, O, U. Nah, sip. Selainnya bukan. Berarti bukan anggotanya atau bukan elemennya. Bisa difahami sampai sini? Insya Allah masih Kalau Oke. bisa, Bu. Oke. Sip. Oke, ini himpunan 3 binatang buas. Nah, himpunan 3 binatang buas. Kalau misalnya dimintanya 3 saja, berarti sebutkannya 3 saja. Harimau, singa, serigala. Atau boleh yang lainnya, terserah kalian. Gitu. Oke. Bisa ya, bisa difahami ya. Cara menuliskannya itu pakai huruf kapital. Huruf kapital. Terus, apa lagi nih? Nah, setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen ya dari himpunan itu dan dinotasikan dengan ini belum selesai sepertinya. Huruf kecil atau angka lalu diberikan koma ya, gitu cara nulisnya. Adapun benda atau objek yang tidak termasuk dalam himpunan dikatakan bukan anggota gitu. Gitu ya. Nah, cara nulisnya lagi misalnya gini. Oke, share lagi ke tadi. Misalnya gini, kalau elemen, simbolnya gini anak-anak. Elemen. Nah, ini elemen. Cara nulisnya gitu. Contohnya cara nulisnya gini. Ini dibacanya elemen ya. Bu Ayu nulis, misalnya ini dikasih batas aja deh, biar bisa nulis gini. Kalau huruf I, apakah elemennya N? Iya. Iya, benar. Ya. Yep. Benar ya. Sekarang kalau huruf Z, apakah dia elemennya N? Bukan. Nah, kalau bukan berarti kasih coret seperti ini. Mudah ya? Insya Allah mudah. Mudah ya cara nulisnya. Misal lagi, apa ya? Misal nih, mau bikin himpunan dikasih namanya B.
himpunan bilangan cacah, bilangan cacah tadi dari 0 ya, yang kurang dari 5. Oke. Ada yang bisa bantu Bu Ayu sebutkan apa saja isinya? Elemennya apa saja kalau kayak gini? 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Oke. Kalau 5-nya masuk nggak ya? Enggak. Yakin? Enggak. Yakin? Yakin? Yakin. Oke, betul. Ini perlu diperhatikan. Kalau kurang, berarti 5-nya nggak masuk. Berarti ini udah cukup nih. Kalau kurang dari sama dengan, ini ganti sedikit biar lebih paham ya. Kita ganti dikit. Kita ganti dikit. Kalau ada yang tanya, ini Bu Ayu nulis pakai apa? Pakai Jamboard ya, pakai Google Jamboard. Kalian bisa coba. Kalau mau nulis-nulis online, bisa pakai ini. Yang kurang dari sama dengan. Nah, ini istilahnya nih, kurang dari sama dengan. Aduh, cukup ya. Jadi kita perlu nulisnya, hapusnya banyak. Kurang dari dan sama dengan, ini harus diperhatikan nih. Dan sama dengan 5 ya. Misalnya gitu ceritanya. Yang ini aja yang simpel. Himpunan bilangan cacah itu ingat dari 0, kalau asli dari 1 ya. Cacah dari 0, asli dari 1. Cacah itu menghitung itu kita mulai dari 0 ya. Kita kalau menghitung sesuatu kan misalnya kalau bilangannya nggak ada berapa? Ada 0, karena nggak ada bendanya. Kalau bendanya ada 1, ya 1 gitu. Kalau bilangan asli mulainya dari 1. Kalau mencacah mulai dari 0. Nah, himpunan bilangan cacah yang kurang dari dan sama dengan 5. Berarti tadi B-nya berapa? B-nya berapa aja? Bisa tolong dibantu? 0, 0, 0, 3, 4. 5-nya masuk nggak kira-kira? Masuk. Nah, bagus. Kalau ada kata-kata seperti ini, 5-nya masuk. Kalau yang sebelumnya tadi, yang Bu Ayu hapus, kurang dari 5 aja, berarti 5-nya nggak masuk. Bisa nggak difahami? Insya Allah bisa, Bu. Nah, sekarang simbolnya gampang insya Allah. Kalau ditanya kalian, apakah 4 elemennya B? Iya. Iya, benar. Sekarang, apakah 30 elemennya B? Tidak. Tidak. Karena tidak, kasih simbolnya ini kalau bukan elemen atau bukan anggota seperti ini. Seperti huruf E, tapi cara nulisnya tuh gini. E gitu. Nah, gini. Tapi dikasih kasih coret seperti ini, berarti bukan elemen. Gitu ya. Ini kasih coret berarti seperti ini. Bisa difahami? Apa tadi artinya, Bu? Oke, gini, kita tulis ini aja. Kalau ini elemen, berarti anggota. Anggota. Nah, kalau ada coretnya seperti ini, berarti bukan anggota. Bukan elemen. Elemen. Bukan elemen. Nah, ini. Oke? Bisa difahami? Insya bisa. Sip. Oke, kita kembali ke ini lagi, ke modul lagi. Oke, sip. Banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan NA. N itu number of si A tadi. Jadi maksudnya itu ada berapa sih isinya? Nah, insya Allah mudah juga difahami. Kita kembali ke coret-coretan. Nanti insya Allah coret-coretannya dibagikan. Misalnya ini ya, himpunan bilangan, kita ke mana deh? Kita buka ini baru aja. Misalnya tadi
Kalau N itu kita lambangkan yang N tadi ya. Bu Ayu ambil contoh yang tadi. N-nya, afwan bukan N. B. B-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, B ya. B itu tadi bilangan cacah kurang dari sama dengan 5 gitu ya. B itu bilangan cacah. Bilangan cacah itu berarti 0, 1, 2, dan seterusnya. Tapi dikasih batas kita nih. Kalau nggak dikasih batas kan bakal titik-titik gini. Nah, tapi ternyata kita dikasih batas. Batasnya apa? Batasnya itu kurang dari dan sama dengan 5. Kurang dari 5 dan sama dengan 5. Kurang dari 5 itu berarti sampai 4 ya. Dan sama dengan 5, berarti 5-nya masuk. Nah, kalau ditanya NB-nya berapa? NB itu berarti banyaknya elemen B. N itu number. Ingat-ingat gitu aja. N itu number. Number of B-nya itu berapa? Berapa isinya? Isinya ada berapa? 6. Sip, berarti NB-nya 6. Oke? Oke nggak? Misalnya tadi kalau yang awal lagi apa sih? Yang huruf N ya. N besar itu himpunan huruf. N besar itu himpunan huruf apa? Vokal. Huruf A, vokal. E, I, O, U. Berarti N kayak gini berapa? 5. 5. 5. Sip. Oke ya? Aman, aman, aman. Jadi pahami? Oke. Bisa, Bu. Baik. Oke. Baik. Misalnya lagi. Kalau G itu misalnya simbol untuk gender. Perempuan dan laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Oke. Laki-laki. Berarti kalau NG 2. 2. Oke, mudah. Insya Allah mudah ya. Oke. Sip. Oke, itu sudah. Lalu kita sekarang kemana nih? Oh, ini berarti belajar matematika yang nggak hitung-hitung ya? Ada bagiannya yang berhitung karena butuh logika. Gitu. Jadi kita butuh logika karena gini. Sebetulnya matematika itu melatih logika anak-anak. Terasanya nanti kalau di kehidupan nyata ketika kita menghadapi suatu masalah, suatu problem yang harus dikerjakan, nah kita butuh keputusan yang tepat. Nah, itulah butuhnya logika. Contohnya di sini nih. Himpunan. Nanti kita akan belajar tentang diagram Venn gitu. Tapi nanti ya. Baik. Himpunan A, lambang himpunan asli katanya. Lambang himpunan asli. B, himpunan bilangan bulat. C, cacah. L itu ganjil. N itu genap. P itu prima. Q itu rasional, misalnya gitu. Macam-macam. Nah, ini uji kompetensi 1. Kalian bisa tentukan mana yang bukan termasuk himpunan, mana yang termasuk himpunan ya. Kumpulan kendaraan bermotor, kumpulan negara-negara Asia Tenggara, kelompok binatang serangga, kumpulan orang-orang pendek, kelompok bilangan kecil. Nah, ini mana yang termasuk himpunan, mana yang bukan. Yang bukan. Yang bukan yang mana? Yang D. Yang D aja kah? Enggak sih. Sama yang mana? Ada yang punya alasan kenapa yang D bukan himpunan? Karena misalnya nanti orang bilang itu Karena pendek. Karena subjektif. Mana subjektif? Maksudnya pendek ini tuh apa? Kalau misalnya dibandingkannya dengan sama-sama misalnya orang Indonesia memang rata-rata tingginya semampai, ya. Kalau dibandingkannya dengan orang misalnya Eropa, mereka memang secara genetik tinggi badannya lebih tinggi dari orang-orang Asia, gitu. Jadi ini subjektif, bukan termasuk himpunan. Ini juga kelompok bilangan kecil, hati-hati. Bilangan kecil di sini tuh maksudnya apa? Kecilnya itu batasnya sampai berapa? Kalau kita bandingkan 77 dengan 1000, 77 kecil. Tapi kalau 77 kita bandingkan dengan angka 1, 77 itu besar. Gitu. Jadi kita
Bandingkannya seperti itu ya. Sip. Himpunan hari-hari dalam seminggu. Nah, ini nanti kalian disuruh nulis. Gimana caranya kalau nulis ini dalam himpunan? Seperti tadi, elemennya dituliskan dalam kurung kurawal. Insya Allah mudah. Terus, mana lagi nih? Oke, ini juga himpunan notasi keanggotaan. Jadi, tadi himpunan nama-nama bunga. Sebutkan anggota dan bukan anggota himpunan berikut. Misalnya gini, mawar. Mawar itu elemen dari himpunan bunga, bukan? Iya, betul, betul. Terus kucing, apakah kucing elemen dari himpunan bunga? Oh, bukan. Berarti bukan elemen. Gitu cara nulisnya, apakah ambil aja beberapa contoh yang merupakan elemen dan bukan elemen. Gitu, mudah ya insya Allah ya. Terus apalagi nih? A-nya 1, 2, 3, 4, 5, B-nya segini, P-nya ini, Q-nya ini. Oke, salin dan isilah dengan lambang pada titik-titik berikut menjadi kalimat yang benar. Ini disuruh nulis elemen atau bukan elemen. Angka 3, apakah termasuk elemennya himpunan A? Termasuk atau iya? Iya, berarti termasuk elemen. Terus yang B ya, yang B. 0, apakah elemennya A? Enggak. Oke. Sekarang 72 itu apakah termasuk elemennya B? Nah, ini hati-hati nih. Hati-hati. Kita harus ngitung dulu isinya semuanya. Apakah 72 ini masuk anggotanya B? Wahyu nulis di sini ya, yang B ya. Yang B ada di halaman berapa tuh? Sebentar. Latihan ya. Nomor 4. Nomor 4. Himpunannya gini katanya himpunannya. Himpunannya ada himpunan B, isinya itu oke, ini kelipatan 4 ya. 4 habis 4 8 tambah 4 lagi berapa? 12 tambah 4 lagi? 16. 20 terus 24 28 terus 32 terus 36 terus 40. oke. Sampai terakhir katanya 96. 96. Oke, ini 96 akhirnya ya. Kebayang nggak kalau kalian harus ngelis satu-satu sampai 96? Ini hanya 96, masih mudah. Coba sampai ratusan. Nah, ini kita udah dapat clue sebetulnya. Berarti kelipatan berapa bilangannya? 4. Betul, himpunan bilangan kelipatan 4. Gitu maksudnya ini, yang B ini. Himpunan bilangan kelipatan 4 yang apa? Yang kurang dari 100. Karena 100-nya nggak masuk. Sebenarnya 100 kalau ditambah 96 kalau ditambah 100 tambah 4 maksudnya. Tambah 4 itu harusnya 100 ya. Tapi 100-nya nggak masuk di himpunan, berarti nggak boleh. Berarti himpunan bilangan 4 yang kurang dari 100 nih. Bisa difahami nggak? Maksudnya? Kalau bisa. Oke. Berarti kalau 72 apakah masuk ke dalam anggotanya si B? Termasuk. Kita harus cari tahu caranya, bagi aja 72 kalau dibagi 4 tuh habis nggak sih? Gitu. Kalau dibagi 4, 1 cukupnya, sisanya 3, dikurangin sisa berapa nih? Alfan. 4, sisanya 3, sisanya 32 ya. 32 bagi 4, 8. Kali 4, 32. Oh iya benar, bisa habis. Berarti benar. 72 ini habis dibagi 4. Berarti benar dia 72 itu kelipatannya 4. Bisa difahami nggak? Oke? Nah, berarti ini 72 benar elemennya B. Gitu caranya.
Yang ini juga 54. Kalian cek apakah dia habis dibagi 4. Kalau habis dibagi 4 berarti benar himpunannya si ini. Kalau bukan, berarti bukan elemen. Tandanya bukan elemen berarti tadi yang dicoret ya. Elemen lalu dicoret. Nah ini bukan elemen. Kayak gini simbolnya. Bisa difahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke, Kalau alhamdulillah. bisa, Bu. Oke. Jadi tadi menyatakan suatu himpunan itu bisa dengan kata-kata juga. Himpunan bilangan prima 10 di antara 10 sampai 40. Nah, bisa seperti ini cara nulisnya. Bisa pula dengan tadi yang kita sudah contohkan menggunakan dengan cara kalian ngelis satu-satu ininya, bagiannya di dalamnya. Nah, ini. Nah, kayak tadi ya, gini ya. Dengan cara kalian tulis dengan kata-kata atau dengan angkanya langsung dituliskan seperti ini. Tuh, cara menuliskan himpunan. Sip. Baik, kita pindah lagi ke modul tadi. Ada lagi nih. Oke. Contohnya ini nih, ada lagi contoh lagi nih. Himpunan bilangan prima di antara 10 sampai 40. Nah, cara nulisnya bisa seperti ini. Nah, ini gimana cara bacanya, Bu? Himpunan bilangan prima, nah, disimbolkannya itu dengan X. X, di mana X-nya lebih dari 10, tapi kurang dari 40, gitu. X-nya lebih dari 10, tapi X-nya kurang dari 40. Berarti di antara ya. X-nya ini di antara 10 dan 40, di mana si X-nya ini, oke, si X-nya ini anggotanya bilangan prima, gitu cara bacanya. X itu apa maksudnya, Bu? X itu maksudnya elemennya. Elemennya tadi tuh ditulisannya sebagai X. Bu Ayu kasih contoh yang ini aja tadi ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi simbolnya seperti tadi. Oke. Baik. Kita coba tuliskan ya, gini ya. Cara menuliskannya. Wah, udah banyak ternyata catatannya. Misalnya gini. Tadi, misalnya yang apa sih tadi simbolnya ya? B, bolehlah B. B itu angkanya dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Gitu ya. Kalau kita nulis dengan kata-kata seperti yang tadi, himpunan bilangan cacah, oke, yang dia itu kurang dari sama dengan 5. Kalau pakai simbol gimana, Bu? Yang ada XX-nya tadi. Oke, jangan khawatir. Kita punya aturan. Dia ini bilangan cacah. Berarti kita tulis dulu seperti ini. Oh, X-nya ini, X itu apa sih, Bu? X itu elemen. Jadi elemen si ini tuh disimbolkannya sebagai X. X, ini X semua, ini X semua, ini X juga, ini X juga. Makanya ditulisnya X. X-nya itu harus kurang dari, tapi sama dengan berapa? Sama dengan 5. Di mana X-nya ini, si elemennya, X itu maksudnya anggotanya ya. Ini Bu Ayu cara nulis X-nya seperti ini. Karena ingin membedakan dengan X seperti tanda kali ya. Nah, tapi kembali lagi kalian enaknya kayak gimana. Kalau Bu Ayu biasanya cara nulisnya X-nya begitu. Agak dibedakan. Agar beda dengan tanda kali. Oke. Di mana X-nya ini anggota bilangan cacah gitu. Ini cara nulisnya sama aja nih berarti. Cara bacanya Bu Ayu ulangi. X ini kurang dari sama dengan 5, di mana, koma itu bisa kalian baca di mana ya, di mana X-nya itu elemen, tadi elemen ini, atau anggota, dari bilangan cacah.
Nah, isinya apa aja? Isinya berarti kalau bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa difahami nggak? Insya Allah bisa, Bu. Sip, alhamdulillah. Kalau misalnya gini, kita kasih contoh lagi. Apa ya yang di sini ya? Oke. B itu, jangan B aja. Apalagi ya, G aja deh. G misalnya. G itu, eh X-nya, X-nya kurang dari 10, di mana X itu elemen bilangan genap. Ini lebih ini dulu ya, bentar. Oh, bilangan boleh bilangan ganjil. Contohin bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil. G itu adalah himpunan bilangan ganjil yang apa? Yang kurang dari 10 nih. Cara bacanya gimana, Bu? Cara bacanya gini. X kurang dari 10, di mana, ini di mana? X-nya itu elemen bilangan ganjil. Bisa bantu Bu Ayu isinya apa aja? Kalau kayak gini. 1, 1, 3, 5, 9. 9. Sip. Sekarang, kalau kayak gini, diubah dikit ya. Diubah dikit nih. Oke. Sip. Diubah angkanya nih, diubah nih. Kurang dari 9, kira-kira masih sama atau beda himpunannya? Beda. Apa? Apa yang beda? Apa yang beda? 9 termasuk. Betul sekali. 9-nya nggak ikut. Karena kurang dari, nih. Lihat tandanya, hati-hati. Bu, himpunan berarti kita nggak ngitung ya? Betul, ada sih, nanti kalian butuh ada hitungannya. Tapi, logikanya, hati-hati nih. Kalau kurang dari 9, berarti 9 itu nggak masuk. Tapi kalau dikasih sama dengan, coba. Kalau kasih sama dengan gimana? 9-nya masuk. 9-nya tetap masuk. Nah, hati-hati nih. Beda dikit aja udah salah. Nah, itulah. Tapi kalau kita semakin sering berlatih, insya Allah semakin paham, dan kalau udah paham biasanya ketagihan. Yang bikin pusing belajar itu kalau kita belum paham. Betul nggak? Betul. Gitu. Kalau misalnya udah bisa, udah paham, biasanya tuh ketagihan, pengen latihan lagi. Berasa seperti main games, memecahkan sesuatu gitu. Jadi hati-hati ya, itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, sekarang himpunan berhingga dan tak berhingga. Sip. Himpunan berhingga dan tak berhingga itu insya Allah mudah difahami. Kalau himpunan berhingga, elemennya itu berhingga aja. Berhingga itu bisa dihitung. Kalau tak berhingga, berarti tidak terbatas. Bisa difahami nggak? Oke, biasanya kalau nggak pakai contoh agak bingung. Contohnya ini. Kalau kita kasih, mana sih tadi? Yang ini aja. Kita punya, tulis lagi aja nggak apa-apa ya. Tadi kita punya himpunan bilangan vokal, V, vokal. Vokal itu A, E, I, O, U. Apakah dia berhingga? Iya. Iya, dia berhingga. Karena kita bisa hitung anggotanya. Anggotanya ada berapa tadi NV-nya? NV-nya ada 5. Hanya 5. Kalau ada orang yang bilang, enggak kok, ada kok yang lebih dari itu. Pasti berbeda ya. Atau kecuali pengejaannya berbeda dengan pengejaan kita, bahasa Indonesia. Mungkin ada yang cara menulisnya beberapa bahasa agak berbeda ya. Ada A-nya itu agak beda mungkin. Tapi secara umum ya namanya huruf vokal A, E, I, O, U.
Gitu. Ini berhingga. Contoh lagi tadi gender, kita belajar tentang himpunan berhingga. Yang namanya gender itu pasti hanya dua, perempuan dan laki-laki. NG-nya terbatas ini, hanya dua aja. Berhingga. Himpunan berhingga ya. Oke. Kalau ada di luar ini, nggak ada lagi. Nah, itu ngawur berarti ya. Ngawur. Oke. Contoh lagi apa ya? Kalau yang tidak berhingga apa, Bu? Misalnya bilangan bulat. Biasanya disimbolkannya Z. Himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kalau kita nggak batasin, banyak banget. Makanya dikasih apa? Tanda tak terbatas itu karena banyak banget. Ini tak hingga, tak berhingga. Elemennya tuh banyak banget gitu. Tidak berhingga. Oke ya? Aman, aman, aman? Aman. Oke, nggak ngantuk, nggak ngantuk. Nggak berasa didongengin ya. Oke, gitu. Sip. Terus himpunan bulan, nama-nama bulan. Nama-nama bulan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa lain juga sama ya, namanya bulan ada 12 saja. Bulan Masehi, bulan Hijriah, sama. Ada 12. Jadi, ya itu terbatas. Gitu. Terus kalau himpunan kosong sama himpunan semesta kayak gimana, Bu? Kita tuh hari ini sampai himpunan apa sih kita belajarnya? Banyak, lumayan ya. Himpunan bagian. Oh ya, sampai himpunan bagian. Oke, sedikit lagi. Bersabar ya. Semoga kalian tersemangati karena melihat modulnya hanya dikit lagi sampai himpunan bagian saja. Oke. Baik. Ini tadi udah. Nah, ini. Himpunan kosong. Oke, himpunan kosong di halaman berapa tuh? Halaman 81. Kalau himpunan kosong maksudnya apa, Bu? Dia nggak punya anggota. Anggotanya tuh nggak ada gitu. Anggotanya tuh nggak ada. Oke. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Simbolnya biasanya kurung kurawal aja atau seperti angka 0 seperti ini tapi dikasih coret karena nggak ada anggotanya. Gitu. Cara bacanya misalnya ini ya. Kalau ini nih. Jika R itu adalah himpunan X di mana X-nya kurang dari 1, lalu X-nya ini kurang elemen dari bilangan cacah. Kurang dari 1 cacah. Oke, kita tulis aja deh. Biar nggak bingung ya. Kita tulis sedikit. Wah, sepertinya offside ya. Waduh, sudah offside. Oke. Udah offside waktunya. Misalnya gini deh. R itu himpunan yang anggotanya itu ditulisinnya X. X-nya itu kurang dari 1. Di mana X-nya itu anggota bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu tadi apa aja sih? Dari berapa? 0. Ya, dari 0. Berarti anggotanya si R ini apa? 0. Aja. 1 termasuk nggak? Enggak, benar. Sip. 0 aja. Nah, NR-nya berapa nih? 1. 1. Ada 1 ya, elemennya ada 1 aja. Nah, ini punya himpunan. Hati-hati. Ini bukan disebut sebagai himpunan kosong, bukan. Kalau himpunan kosong itu yang nggak punya anggota. Kalau ini tetap masih punya anggota walaupun hanya 1. Masih punya anggota walau 1. Masih punya elemen walaupun 1. Walau 1 aja gitu ya. Walau 1 aja nih elemennya. Terus yang kosong yang kayak gimana? Kita balik lagi ke sini aja. Misal gini. Himpunan huruf vokal selain A, E, I, O, U. Adakah? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lah. Himpunan huruf vokal selain A, E, I, O, U. Nggak ada lagi. Berarti kosong. Misalnya cara nulisnya gini, kalau himpunan kosong ya, Bu Ayu sambil nulis di sini lagi. Tadi vokal itu V. Boleh nulisnya yang lain aja. Kalian terserah mau nulis hurufnya apa aja. Misalnya T. Himpunan
huruf vokal selain A, ups, A, E, I, O, U. Adakah dia punya elemen? Tidak. Enggak. Tidak. Punya, berarti gini simbolnya. Boleh juga cara nulisnya begini. 0, seperti 0 gitu, seperti O, terus dikasih coret. Nah, berarti kalau ditanya N, T-nya berapa? 0. 0. Sip. Dia nggak punya anggota. Nggak punya anggota. Nggak punya elemen. Berarti himpunan kosong. Himpunan kosong. Ada yang bisa kasih contoh himpunan kosong lagi? Contohnya gini. Nama-nama hari. Nama-nama hari. Oke. Baik. Nama-nama hari selain Senin sampai Sabtu. Senin sampai Minggu. Nggak ada ya. Hanya 7 itu aja. Kalau ada yang lebih dari 7 ya nggak ada. Terus nama-nama bulan selain Januari sampai Desember. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti himpunan kosong. Gitu ya. Oke. Aman ya? Aman. Kalau himpunan semesta itu bagiannya dari himpunan kosong. Nah, ini insya Allah mudah juga difahaminya. Misalnya gini. Bu Ayu mau kaitkan dengan ini aja. Kita udah belajar IPA, masih ingat klasifikasi hewan ya. Kita tulis himpunan hewan semestanya. Semesta itu simbolnya S ya. Himpunan hewan semesta. Terus M-nya itu oke. A itu himpunan Aves. Himpunan Aves. Masih ingat Aves apa aja? Nah, unggas ya, benar unggas. Nah, misalnya oke. Himpunan Aves tapi Bu Ayu langsung tulis aja isinya. Himpunan Avesnya itu misalnya himpunan Avesnya misal bener sih tapi mendingan tadi aja ya. Wah, kenapa dihapus? Ya sudahlah. Aves gitu aja. Aves termasuk himpunan hewan. Kalau ada M, mamalia misalnya. Mamalia juga termasuk himpunan hewan. Oke. Nah, kalau digambarkan, ada yang namanya diagram Venn seperti ini. Diagram Venn. Ini adalah Avesnya, segini kelompok Aves. Ini kelompok mamalia. Mama, dia, wah nggak cukup nulisnya. Oke, ini A, ini M ya, ini M. Di luar sini tuh semesta. Semesta itu berarti hewan-hewan lainnya. Ada misalnya apa aja tuh? Yang masuk ke dalam kelas apa aja? Hewan lunak, cacing-cacingan, yang lain sebagainya. Jadi S itu semestanya. Luas sekali himpunannya. Si Aves dan mamalia ini termasuk ke dalam bagiannya si semesta ini. Nah, makanya kita mengenal ada yang terakhir namanya himpunan bagian. Oke, nyambungnya sama ini nih, himpunan bagian terakhir materi hari ini. Jadi himpunan bagian itu adalah himpunan dari himpunan lainnya. Anggota dari himpunan lainnya. Oke, kita ngeliat contohnya dulu biar nggak bingung. Wah, ini jangan dulu, yang ini jangan. Oke, contohnya gini tadi ya, kita contoh ke yang mudah aja. Kalau Aves itu himpunan bagiannya
semesta karena dia termasuk hewan. Simbolnya kalau himpunan bagian kayak gini. Kalau tadi kan elemen itu miripnya dengan huruf E-nya ya, ada dikasih dikit di tengahnya. Kalau ini himpunan bagian, gini aja. Himpunan bagian. Aves, himpunan bagian dari, cara bacanya gini. Himpunan Aves adalah himpunan bagian dari S itu tadi himpunan hewan. Kita ceritanya nyontohinnya himpunan hewan. Oke. Kita ngegambar nih. Kalau ada manusia nih, manusia. Kalau ada manusia, apakah manusia ini termasuk di dalam S? Misalnya manusia. Manusia apakah termasuk ke dalam S? Tidak. Tidak. Iya. Karena S-nya ini definisinya aja udah salah. S itu kan himpunan hewan. Manusia ya bukan bagiannya. Berarti bukan himpunan bagian. Simbolnya kayak gini. Bukan himpunan bagian. Kira-kira paham atau ngantuk? Paham atau enggak? Insya Allah ngerti ya, alhamdulillah. Contoh lagi deh yang lebih real. Kalau angka-angkaan gimana Bu? Oke sih. Biasanya kalau angka kita bawaannya tuh jadi panas dingin ya. Padahal tenang dulu, hati-hati, tenang aja. Baca dulu pelan-pelan. Misalnya apa? Kalian punya ini enggak? Oh gini, misalnya S-nya semesta ya. Semesta itu bayangkannya gini aja. Semesta jagat raya, isinya banyak banget. Nah, himpunan alam semesta itu banyak banget yang Allah ciptakan di muka bumi ini, lalu di planet lain, lalu di sejagat raya, Masya Allah, Allah ciptakan itu semesta alam, Masya Allah. Luas sekali. Makhluknya Allah itu banyak banget. Nah, kalau diibaratkan tadi misalnya semestanya itu S, simbolnya S ya, semesta. Semesta, himpunan semesta itu simbolnya S. S-nya ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat kan luas banget ya. Kita udah tahu bilangan bulat itu luas banget. Nah, lalu kalian mau bikin himpunan, himpunannya itu misalnya A. A-nya itu bebas aja, misalnya 1, 3, 10, 15. Pengennya gitu, random aja Bu, aku pengen bikin angka random. Oke. Karena kalian bikin angka random, tulisnya kayak gini jadinya. Di dalam A itu ada angka 1, habis itu ada angka 3, ada angka 10, sama angka 15 aja. Kebanyakan ya? Nulisnya terlalu kecil nih. 1, 3, 10, sama 15 aja. Oke. Angkanya hanya ada 4. Ini kita garisin gini. Semestanya tuh yang lainnya berarti. Selain angka-angka ini. Di luar sini ada angka 0, ada angka 2, ada angka 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak banget yang minus juga. Minus 1, minus 2, minus 3. Wah, banyak banget. Minus 100. Paham ya? Bisa difahami ya? Bisa, Bu. Oke, insya Allah bisa dipahami. Nah, itu doang. Berarti kalau ditanya, apakah kalau A ini, himpunan A ini termasuknya S, himpunan bagian dari S? Iya, benar. Oke. Iya. Kalau ada misalnya himpunan V, V itu huruf vokal. A, E, I, O, U. Apakah V itu termasuk bagiannya S? Bukan. Enggak, sih, bukan. Udah jauh, udah beda. Yang satu ngomongin bilangan, yang satu ngomongin tentang huruf vokal. Udah beda. Bisa difahami? Aman. Oke, aman. Wah, offside-nya banyak. Barangkali mau bertanya dulu. Nah, ini contohnya ya. Misalnya nih, himpunan A merupakan himpunan bagian B. Ini apa nih?
Contohnya, oh ini nih. Nih, contohnya ini ya di buku kalian. A-nya itu isinya 1, 2, 3. B-nya 4, 5, 6. Oke, C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau 4, 5. ditanya, kalau ditanya apakah A ini himpunan bagiannya C? Iya. Iya, benar. Lihat elemennya caranya. Elemennya si A semuanya itu 1, 2, 3 ada di sini. Oke, berarti A ini himpunan bagiannya C. Bisa difahami? Insya Allah bisa. Kalau B apakah himpunan bagiannya C? Bukan. Enggak. Kenapa? Karena nggak ada Semuanya. kalimat. Sip, pintar. Wah, udah paham. Udah lancar berarti. Insya Allah berarti bisa ngerjain kuis. Oke, insya Allah bisa. Iya, benar. 5-nya itu, nih, anak-anak kalau kuis itu tenang aja ya ngerjainnya. Jadi misalnya gini, kalian hari ini belum paham-paham banget. Ya udah belajar dulu. Terus nanti sampai paham bisa diulangin lagi kuisnya. Kalau salah misalnya aku baru dapat poin 40 aja Bu, nggak apa-apa, ulangin lagi sampai poin tertinggi yang kalian bisa dapat. Itu lumayan ya. Lumayan kuisnya bisa bantu banyak nilai. Gitu. Oke, terus kalau A sama B, apakah A ini bagiannya dari B? Enggak. Bukan. Sip. Enggak. Aman ya. Sip, alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita belajarnya itu dulu. Insya Allah nanti kita bahas lagi karena yang lainnya masih ada. Oke, nanti kita belajar tentang bilangan Pascal tapi nanti sabar. Oke, Afwan, waktunya Bu Ayu sering ini banget ya, sering offside. Oke, alhamdulillah.